Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu bisa support channel ini terus untuk upload video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Angga Saputra, program Profesional Stikep PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur terapi oksigenasi. Terapi oksigenasi adalah terapi oksigen yang diberikan kepada pasien dengan kondisi hipoksemia, yaitu kondisi di mana tekanan oksigen dalam darah atau PaO2 kurang dari 60 mg Hg dan saturasi O2 di bawah 90%. Tujuannya yang pertama, mengatasi hipoksemia. Yang kedua, untuk mengurangi usaha bernafas. Yang ketiga, meringankan beban miokard. Ini langsung saja, ada beberapa alat untuk melakukan oksigenasi ini. Yang pertama, nasal kanula. Diindikasikan untuk penggunaan oksigen dengan aliran rendah. Nasal kanula ini akan dihubungkan di hidung atau rongga hidup pasien. Kecepatannya adalah 1-6 liter per menit dengan konsentrasi 24-44%. Ketika kita membutuhkan transfer oksigen yang lebih tinggi atau aliran yang lebih tinggi, kita bisa ke simple mask atau biasa disebut sungkup biasa yang dapat memberikan aliran oksigen 5-8 liter per menit dengan konsentrasi 40-60%. Selanjutnya ada rebreathing mask. Aliran oksigennya 8-12 liter per menit dengan konsentrasi 60-80%. Diberikan kepada pasien yang memiliki tekanan PCO2 yang rendah. Kemudian ada lagi non-breathing mask. Konsentrasinya 80% sampai maksimal 100%. Diberikan kepada pasien yang kadar tekanan PCO2-nya tinggi. Kemudian persiapan alat yang pertama, tabung oksigen. Kemudian humidifier, nasal kanul. Kemudian ada flow meter, handscoon, plester, gunting, pinset, kasa steril, dan baki atau troli yang berisi alat-alat tersebut. Untuk persiapan perawat, yang pertama, mengkaji data-data mengenai kekurangan oksigen. Misalnya sesak nafas, nafas cuping hidung, penggunaan otot pernafasan tambahan, takikardi, gelisah, bimbang, dan sianosis. Kemudian perawat mencuci tangan. Kemudian memakai sarung tangan. Persiapan pasien. Yang pertama, menyapa pasien, ucapkan salam. Lalu, jelaskan maksud dan tujuan tentang tindakan yang dilakukan. Kemudian, pasien diatur dalam posisi aman dan nyaman atau semi-fowler. Berikutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon, lalu memastikan volume air steril dalam tabung pelembab sesuai ketentuan atau di garis tabung. Itu di tabung pelembab ada garis, jadi sesuaikan di garis. Kemudian menghubungkan selang dari kandul nasal ke tabung pelembab. Jika sudah disambungkan dari selang nasal kandul ke tabung, kemudian tabung dipasang
dengan flow meter, kemudian disambung ke oksigen. Nah, lalu ketika sudah disambungkan, pasang kanul ke hidung pasien dengan cara masukkan dulu di bagian hidung dulu, kemudian tarik ke belakang, baru dipaskan karet di belakangnya. Kemudian fiksasi selang. Ketika selang udah tertempel pada hidung, fiksasi menggunakan plester. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, adanya lipatan pada selang kanul. Kemudian ada lagi tabung pelembab kurang cukup terisi air. Kemudian O2 sudah tidak mencukupi. Lalu mengkaji kondisi pasien secara teratur. Yang terakhir, mendokumentasikan prosedur. Mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.